Hai adik-adik, berjumpa lagi bersama saya Uni Guru, cerdas berbahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini Uni Guru akan memberikan materi pembelajaran mengenai teks prosedur, khususnya untuk KD 3.2 yang berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jika adik-adik belum menonton video sebelumnya mengenai KD 3.1 yang berkaitan dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada di dalam teks prosedur, adik-adik bisa cek linknya di deskripsi. Nah, di KD 3.2 ini, Uni Guru akan menjelaskan mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kenapa ya kita harus belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur? Mungkin selama ini adik-adik hanya membaca teks prosedur yang mungkin adik-adik butuhkan. Tetapi adik-adik tidak memperhatikan seperti apa struktur penulisan yang benar. Begitu juga dengan kebahasaan di dalam teks prosedur. Adik-adik mungkin menemukan beberapa kalimat yang sering adik-adik baca atau sering sekali adik temukan di dalam teks prosedur. Nah, seperti apa ya struktur dan kebahasaan yang benar di dalam teks prosedur? Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan di dalam teks prosedur. Ini dia. Oke adik-adik, kita langsung saja membahas mengenai teks prosedur untuk KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Indikator yang perlu adik-adik kuasai yang pertama adalah adik-adik perlu membaca terlebih dahulu teksnya, kemudian menentukan struktur dan ciri kebahasaan. Setelah itu adik-adik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, mungkin adik-adik sering dengar ya istilah dari struktur, misalnya saja struktur bangunan, struktur jembatan, dan lain sebagainya. Nah, apa ya pengertiannya dari struktur ini? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur diartikan menjadi 5. Coba kita perhatikan untuk pengertian yang kelima. Pengaturan pola dalam bahasa secara sintakmatis. Maksudnya, pengaturan pola ini harus secara linier atau berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dari sini dapat kita artikan bahwa struktur teks prosedur adalah pengaturan pola atau unsur-unsur yang harus ada di dalam teks prosedur. Nah, apa saja ya struktur di dalam teks prosedur? Yang pertama adalah tujuan, berisi pengantar dan hasil akhir yang akan dicapai. Ya, kemudian yang kedua, langkah-langkah, cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Di akhir ada penegasan ulang, bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Nah, lalu bagaimana ya jika struktur ini dibalik? Misalnya saja 3:1, 2:3, dan seterusnya. Apakah bisa seperti itu? Nah, jawabannya tidak ya adik-adik. Nah, dengan adanya struktur ini, maka si penulis itu akan mudah mengungkapkan ide atau gagasannya. Begitu juga dengan si pembaca merasa akan puas dengan tulisan yang ditulis oleh si penulis karena ditulis secara berurutan. Nah, kemudian kita lihat ya, seperti apa sih struktur pola pengembangan yang dilakukan oleh banyak penulis. Di sini Uni Guru sudah mengambil satu contoh, yaitu cara menyembunyikan menu ribbon pada Word 2007. Nah, artikel ini Uni Guru ambil di jasaketikin.com yang di-download pada 10 Juli 2020. Coba kita lihat di kalimat yang pertama. Penulis mencoba memberitahu pembaca mengenai pengertian dari menu ribbon itu. Nah, di kalimat yang kedua, si penulis memberitahukan pembaca di mana saja sih menu ribbon ini dapat ditemukan. Nah, ternyata menu ribbon ini dapat ditemukan juga di Microsoft Excel, juga di PowerPoint. Nah, di kalimat yang ketiga, penulis juga memberitahu atau memberikan penjelasan tambahan mengenai menu ribbonnya. Kemudian di kalimat yang keempat, penulis juga memberitahu pembaca mengenai kelebihan menu ribbon di Microsoft Word 2007 ketimbang di Microsoft Word 2003. Nah, di kalimat terakhir, si penulis memberitahukan bagaimana sih sistem menu ribbon itu. Nah, bahwa menu ribbon ini adalah sebagai pengaturan dasar ya, yang mengelompokkan font, paragraf, style, dan editing.
Nah, ini seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, bahwa bagian kalimat di awal ini merupakan pernyataan umum yang isinya adalah pembuka atau pengantar. Nah, tujuan itu di mana ya letaknya? Nah, kita lihat kalimat selanjutnya. Nah, ternyata si penulis memberikan subjudul ya di dalam teksnya. Bagaimana cara menyembunyikan menu ribon? Nah, di awal tadi penulis sudah memberikan pengantar, baru masuk dia kepada masalah utamanya ya yang akan dipecahkan di dalam teks prosedur ini. Nah, di kalimat ini baru kita lihat masalah bahwa menu ribon ini ternyata banyak sekali mengambil bagian layar kerja sehingga terlihat sempit ya. Nah, ini masalah yang ditemukan oleh pembaca, di mana pembaca ingin menu ribon ini di-minimize atau diperkecil. Nah, ini letak dari tujuan penulisan ini, bahwa di dalam tulisan ini tujuannya adalah untuk menyembunyikan menu ribon dengan cara memperkecil layar menu ribonnya ya. Nah, di akhir si penulis memberikan kalimat pengantar menuju langkah-langkah. Nah, ini juga masuk dari bagian pernyataan umum yang mana berisi pembuka dan pengantar. Oke, kita lihat lagi ya di kalimat selanjutnya. Nah, ternyata si penulis memberikan contoh berupa gambar ya. Nah, dengan adanya gambar pendukung, maka si pembaca pun akan lebih mudah dalam melakukan langkah-langkah yang sudah dituliskan oleh si penulis. Baru di bawahnya ada tahapan-tahapan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang akan dilakukan oleh si pembaca. Nah, ini adalah bagian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si pembaca tadi. Ini adalah merupakan struktur yang kedua. Kita lihat lagi kalimat yang selanjutnya. Nah, ini adalah kalimat terakhir. Kita lihat di awal kalimat si penulis menyebutkan kembali tujuan awal dari penulisan ini, yaitu menyembunyikan menu ribon pada Microsoft Word 2007. Ya, kemudian si penulis juga ternyata memberikan penjelasan tambahan. Boleh ya, boleh ada, boleh tidak, tergantung si penulis. Nah, ini adalah bagian dari penegasan ulang atau bagian akhir dari struktur teks prosedur. Oke, bagaimana adik-adik? Cukup mudah ya untuk menganalisis struktur yang ada di dalam teks prosedur. Oke adik-adik, kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Nah, seperti apa ya unsur kebahasaan yang sering digunakan di dalam teks prosedur? Yang pertama yaitu adalah kata kerja perintah, atau istilah lainnya adalah imperatif. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ada kata harus, pastikan, hindari, ceritakanlah, gunakanlah, dan lain-lain. Nah, seperti yang adik-adik lihat bahwa kata-kata ini kebanyakan ya menggunakan imbuhan kan atau partikel la. Kemudian ada kata-kata teknis. Nah, di sini kita akan melihat seberapa kaya sih si penulis dengan istilah-istilah ya. Kata-kata teknis ini berkaitan dengan istilah yang digunakan yang berkaitan dengan bidang yang sedang dibicarakan di dalam teks tersebut. Misalnya saja adik-adik membaca mengenai teks dalam bidang memasak seperti resep ya. Nah, ini biasanya kita temukan istilah seperti sendok teh, oven, kukus, mixer, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini ada kata penghubung. Kata penghubung adik-adik sudah paham ya. Nah, yang dimaksud dengan kata penghubung di sini dia berkaitan dengan kata penghubung yang bermakna penambahan. Contoh seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Bisa juga yang lain ya. Nah, yang keempat, ada kata-kata persuasif. Untuk apa sih ada kata-kata persuasif ini? Ya, kata-kata persuasif ini sangat penting tentunya di dalam kalimat teks prosedur ini.
untuk mengajak pembaca dan meyakinkan pembaca ya untuk dapat melakukan langkah-langkah yang sudah disediakan di dalam teks. Kita lihat contoh yang pertama. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Oke, yang mana ya yang merupakan kata-kata persuasif? Oke, betul. Ada kata keharusan. Di sini merupakan kata-kata persuasif di kalimat pertama ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Singkatnya akan lebih baik bila kita titik maupun nonverbal. Oke, yang mana yang merupakan kata persuasif? Oke, benar. Yang merupakan kata persuasif adalah akan lebih baik. Nah, dengan kata-kata seperti ini, maka si pembaca pun akan merasa tersugesti ya secara tidak langsung dengan perkataan ini, sehingga si pembaca yakin untuk melakukan langkah-langkah yang ada di dalam teks tersebut. Oke, yang kelima ini yang terakhir ya. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warnanya. Nah, kita masuk kepada contoh analisis unsur kebahasaan yang ada di dalam teks tadi ya adik-adik. Ini sudah Uni ambil penggalan kalimatnya. Coba adik-adik perhatikan. Apa ya unsur kebahasaan yang mencolok di dalam teks ini? Oke, ada istilah menu rebound, home, font, paragraf, styles, dan editing. Ini merupakan kata-kata teknis. Oke, good ya. Kita langsung lanjut kepada kalimat selanjutnya. Oke, yang mana yang merupakan unsur kebahasaan dalam teks ini? Ya, ada kita bisa menyembunyikannya dengan melakukan minimize. Ayo, apa ini unsur kebahasaannya? Ini merupakan ya kata-kata persuasif. Ada kata bisa. Nah, di sana si penulis mencoba meyakinkan pembaca bahwa pembaca pasti bisa untuk menyembunyikan menu ribuan tadi. Selanjutnya kita lihat untuk langkah-langkah. Nah, di sini kita lihat untuk kalimat yang pertama. Ada apa di sana? Ya, ada kata arahkan. Begitu juga dengan kalimat kedua. Ada kata cari. Oke, ini termasuk unsur kebahasaan yang mana di antara yang 5 tadi? Oke, betul. Yang ini merupakan adalah kata perintah ya, imperatif. Kemudian kita lihat di kalimat yang ketiga ada ya, benar, ada konjungsi yaitu setelah itu. Ini merupakan konjungsi penambahan yang mengaitkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, ini konjungsi ya adik-adik. Nah, mudah ya untuk analisisnya. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan soal. Oke, Uni Guru sudah yakin pasti adik-adik paham ya untuk materi kita tadi. Kita langsung masuk kepada soal latihannya. Nah, soal yang pertama, analisislah struktur teks prosedur berikut dengan menandai bagian-bagian strukturnya. Kemudian, analisislah unsur kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Di sini Uni Guru sudah mengambil sebuah teks dengan judul 5 tips memilih makeup yang aman bagi kulit sensitif, bebas pengawet. Ini ditulis oleh Muhammad Tarmizi Murdianto pada 7 Juli 2020. Ya, dan diterbitkan di IDN Times. Oke, sekian saja penjelasan Uni Guru pada video kali ini. Mudah-mudahan adik-adik dapat memahaminya ya. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang kalian sudah paham kan mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur? Dengan mengetahui struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur, adik-adik sekarang bukan lagi sebagai pembaca pasif. Adik-adik sudah mulai bisa menjadi seorang pembaca yang kritis dengan memberikan masukan berupa kritik atau saran terhadap tulisan yang adik-adik baca.
Oke, demikian saja pertemuan kita pada video kali ini. Semoga adik-adik dapat memahami apa yang sudah Uni Guru jelaskan tadi. Jika adik-adik masih punya pertanyaan, silahkan buat pertanyaannya di kolom komentar. Nah, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!